Shalom teman-teman semua. Kita kembali di dalam renungan Yud di dalam seri yang ketiga. Ada sebuah cerita begini saudaraku. Doni membaca di surat kabar tentang rencana perayaan ulang tahun wali kota yang diadakan oleh kerabat-kerabatnya di sebuah hotel mewah yang ada di kotanya. Kemudian Doni merencanakan untuk menghadirinya. Pada hari yang sudah ditentukan, Doni datang dengan pakaian yang terbaik, terindah, dan dia membawa sebuah hadiah yang terbungkus rapi di tangannya. Kemudian dengan langkah yang mantap dia memasuki hotel mewah itu. Namun tiba-tiba di pintu masuk, ketika dia ingin melangkahkan kakinya masuk ke dalam gerbang itu, dia dicegat oleh petugas keamanan. Dan petugas keamanan itu bertanya kepada Doni tentang surat undangan khusus. Karena memang acara itu tidak semua orang diundang ke pesta itu, saudaraku. Kemudian Doni kaget. Doni terperanjat dan berkata, "Pak, saya membaca pengumuman itu di koran." Terus petugas itu ngomong, "Loh, itu bukan berarti Bapak diundang di pesta ini. Cuman kenalan-kenalan Pak Wali Kota yang menerima undangan khusus yang diizinkan masuk." Kata petugas itu begitu. Kemudian Doni menjawab, "Loh Pak, tetapi saya mengenal Pak Wali Kota kok. Saya benar-benar kenal Pak Wali Kota." Si Doni berusaha terus meyakinkan sang petugas keamanan itu. Kemudian petugas keamanan itu kembali bertanya, "Oh ya, Anda kenal dengan Pak Wali Kota? Dari mana Anda mengenalnya?" Tanya sang petugas itu sambil tersenyum. Kemudian Doni menjawab lagi, "Loh, saya melihat penampilannya di TV. Saya membaca komentarnya di surat kabar. Saya tahu di mana dia tinggal. Bahkan saya tahu di mana dia berkantor. Bahkan aku pun tahu, Pak, apa hobi Pak Wali Kota." Doni menjawab dengan penuh harapan, saudaraku. Terus petugas itu sambil menganggukkan kepalanya, dia berkata, "Oh, jadi Anda mengenal pribadi Pak Wali Kota ya, Pak?" Kemudian Pak petugas ini kembali bertanya, "Tapi apakah Pak Wali Kota mengenal Anda secara pribadi?" Sambil petugas ini mengerutkan dahinya. Kemudian Doni kaget mendengar pertanyaan itu. Kemudian sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal dan dengan wajah yang tersipu malu, Doni menjawab, "Wah, apakah Pak Wali Kota mengenal saya ya?" Maka dia ngomong begini lagi, "Udah deh, lain kali saya akan menanyakan ini kepada Pak Wali Kota." Sambil Doni tersipu malu dan dia melangkahkan kakinya untuk pulang, saudaraku. Saudaraku, cerita ini, ilustrasi ini merupakan salah satu gambaran pada hari kiamat nanti. Banyak orang akan berseru-seru kepada Tuhan dan mengaku mengenal Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan ternyata tidak kenal dengan kita, saudaraku. Bahkan di dalam Matius 7 ayat 22-23 dikatakan begini, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Saudaraku, teman-teman semua, jelaslah bahwa mengaku mengenal Tuhan belum tentu dikenal Tuhan. Karena pengenalan yang sejati sesungguhnya menuntut relasi, interaksi, dan komunikasi dua arah yang terus-menerus sifatnya. Mengenal namun tidak dikenal sama dengan sekedar tahu secara kognitif tanpa ada hubungan pribadi di antara kedua belah pihak. Seseorang sangat mungkin mengaku mengenal Tuhan Yesus,
tetapi hanya pengetahuan secara sepihak. Dia mungkin bisa menceritakan riwayat Tuhan Yesus secara lengkap, namun mereka belum tentu ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengaku mengenal belum tentu dikenal. Mengenal dan dikenal secara pribadi hanya dapat dibangun melalui hubungan pribadi secara terus-menerus, intimacy with God. Itu sebabnya kekristenan bukanlah sebuah agama, melainkan jalan hidup, melainkan relasi, melainkan hubungan, keintiman. Karena relasi yang bersifat pribadi ini hanya dapat tercipta ketika kita menyediakan waktu setiap hari secara teratur untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan intimacy with God. Saat diam duduk dekat kaki Tuhan, bermeditasi dekat kaki Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh mengenal dan dikenal Allah? Itu menjadi pertanyaan kita semua. Kalau di masa muda kalian mulai berjuang untuk mengenal dan dikenal Allah, Tuhan tandai hidupmu, saudaraku. Betul, Tuhan sangat menghargai setiap pribadi yang mau menyerahkan hatinya di dalam kesadarannya untuk Tuhan. Tuhan menghargai setiap pribadi yang mau menyerahkan talentanya, waktunya, kemampuannya, tenaganya, effortnya, semua segala lini hidupnya untuk Tuhan. Dan apalagi kalau kalian-kalian yang masih muda, saudaraku, anak-anak muda yang berjuang memberikan yang terbaik buat Tuhannya, Tuhan akan sangat bangga dan sangat senang dengan hal itu. Karena itu akan menjadi pelatihanmu sampai nanti kau tua. Kau akan terus berjuang memberi kepada Tuhan yang terbaik. Aku memberi yang terbaik untuk Tuhan. Aku memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu menjadi sebuah habit, dan itu menjadi sebuah karakter dalam hidupmu. Coba renungkan ini, saudaraku. Kiranya renungan Youth hari ini menjadi berkat untuk kalian semua. Tuhan memberkati.